Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah menuju Yerusalem, saat gerbang damai dibuka, saat Yesus disalib, saat kita hidup baru. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Matius 20, ayat 17 dan ayat 18, yang berbunyi sebagai berikut. Ketika Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem, Ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi hukuman mati kepadanya." Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Matius 20, ayat 17 dan ayat 18, saat Yesus menuju Yerusalem untuk membuka gerbang damai melalui salibnya, agar kita memiliki kehidupan yang baru. Setiap perjalanan memiliki tujuan, tetapi tidak semua perjalanan menuju kenyamanan. Ada perjalanan yang membawa kita ke dalam penderitaan, tetapi justru membuka pintu kemenangan. Ketika Yesus berjalan menuju Yerusalem, Dia tahu apa yang akan terjadi. Bukan kejayaan duniawi yang menantinya, tetapi salib. Namun, melalui jalan salib itulah, gerbang pendamaian antara manusia dan Allah terbuka. Kisah ini bukan hanya tentang Yesus, tetapi juga tentang kita. Di dunia yang penuh kekacauan, di mana kebencian dan perpecahan semakin merajalela, kita sering lupa bahwa pendamaian sejati tidak datang dari kekuatan atau politik, tetapi dari salib Kristus. Hari ini, kita akan menggali makna perjalanan Yesus ke Yerusalem dan apa artinya bagi kita yang hidup di zaman ini. Ketika Injil Matius ditulis, komunitas Kristen awal menghadapi tekanan besar dari orang-orang Yahudi yang menolak Yesus sebagai Mesias, dan dari pemerintah Romawi yang menganggap orang Kristen mula-mula sebagai ancaman. Dengan menuliskan perjalanan Yesus ke Yerusalem, Matius ingin menunjukkan bahwa penderitaan Yesus bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rencana Allah. Yesus datang bukan untuk menjadi raja duniawi, tetapi untuk menyerahkan dirinya sebagai korban pendamaian. Perjalanan ini juga mengajarkan para murid bahwa mengikuti Yesus bukan berarti menghindari kesulitan, tetapi bersiap untuk menyangkali kesenangan duniawi dan rela memikul salib masing-masing. Jika kita ingin mengalami kemenangan sejati, kita harus siap menghadapi tantangan dan pengorbanan. Apa relevansi firman Tuhan hari ini untuk kita yang hidup di masa kini? Dunia modern penuh dengan perjuangan pencarian damai sejahtera, tetapi banyak orang mencari damai di tempat yang salah. Mereka berpikir bahwa damai bisa ditemukan dalam kekayaan, jabatan, atau ketenaran. Padahal, damai sejati hanya ditemukan dalam pengorbanan Kristus. Yesus pergi ke Yerusalem untuk membuka gerbang damai, tetapi bagaimana dengan kita? Apakah kita masih mengandalkan kekuatan sendiri untuk mencari kedamaian? Apakah kita masih menghindari pengorbanan dan kesulitan karena takut menderita? Pesan ini mengingatkan kita bahwa tanpa salib, tidak ada kemenangan. Tanpa pengorbanan, tidak ada pendamaian sejati. Mari kita lihat apakah ada peringatan untuk kita indahkan, perintah untuk kita lakukan, dan janji pengharapan untuk kita nikmati dalam firman Tuhan ini. Peringatannya: jika kita menolak jalan salib, kita menutup diri dari damai yang sejati. Banyak orang ingin hidup nyaman tetapi tidak mau memikul salib. Kita harus waspada agar tidak tertipu oleh kedamaian palsu yang ditawarkan dunia. Perintahnya: Yesus memerintahkan kita untuk mengikutnya, bukan hanya dalam berkat tetapi juga dalam penderitaan. Mengikut Yesus berarti siap untuk mengampuni ketika disakiti, tetap setia ketika menghadapi kesulitan, dan berserah ketika kita tidak mengerti rencana Tuhan. Janji pengharapannya: salib bukanlah akhir, tetapi awal dari kehidupan baru. Yesus tidak hanya disalibkan, tetapi juga bangkit.
Ini adalah janji bagi kita semua yang setia mengikutinya. Jika kita berani melangkah dalam iman, kita akan melihat kemuliaan yang Tuhan sediakan. Mari kita berkomitmen dengan mengucapkan mantra ini dengan iman, sebagai respon kita terhadap firman Tuhan. Aku tidak takut menghadapi tantangan, karena Yesus telah menang. Aku tidak akan mencari damai dalam hal-hal duniawi, tetapi hanya dalam Kristus. Aku akan mengikuti Yesus, meskipun harus memikul salib melalui jalan penuh kerikil. Ucapkan mantra ini berulang-ulang sebagai manifestasi iman. Damai sejatiku ada di dalam Yesus. Aku berjalan menuju Yerusalemku dengan iman, bukan dengan ketakutan. Salib bukan akhir, tetapi awal dari hidup baru. Marilah kita berdoa dengan menyanyikannya. Langkahmu pasti menuju salib, tak tergoyahkan oleh dunia. Dalam derita kau tidak mundur, membuka jalan bagi jiwa-jiwa. Mahkota duri di kepalanya, bukan tanda kejayaan duniawi, namun kasih setiamu menjadi terang dalam kegelapan. Menuju Yerusalem, jalan salib terbentang, gerbang damai terbuka, kasih-Mu memulihkan. Saat Kau disalibkan, ku hidup dalam terang, sebab salib bukan akhir, tapi awal kemenangan. Di jalan sempit aku melangkah, tak takut lagi kan derita, karena ku tahu di ujung sana kemenangan telah menanti. Menuju Yerusalem, jalan salib terbentang, gerbang damai terbuka, kasih-Mu memulihkan. Saat Kau disalibkan, ku hidup dalam terang, sebab salib bukan akhir, tapi awal kemenangan. Di jalan sempit aku melangkah, tak takut lagi kan derita, karena ku tahu di ujung sana kemenangan telah menanti. Menuju Yerusalem, jalan salib terbentang, gerbang damai terbuka, kasih-Mu memulihkan. Saat Kau disalibkan, ku hidup dalam terang, sebab salib bukan akhir, tapi awal kemenangan. Aku berserah, ku tak gentar, karena salib-Mu menguatkanku. Damai sejatiku ada di dalam-Mu, aku mengikut-Mu selamanya. Menuju Yerusalem, jalan salib terbentang, gerbang damai terbuka, kasih-Mu memulihkan. Saat Kau disalibkan, ku hidup dalam terang, sebab salib bukan akhir, tapi awal kemenangan. Sebab salib bukan akhir, tapi awal kemenanganku. Dalam kemenangannya, aku berdoa, amin. Menuju Yerusalem, jalan salib terbentang, gerbang damai terbuka, kasih-Mu memulihkan. Saat Kau disalibkan, ku hidup dalam terang, sebab salib bukan akhir, tapi awal kemenangan.
Langkahmu pasti menuju salib, tak tergoyahkan oleh dunia. Dalam derita kau tidak mundur, membuka jalan bagi jiwa-jiwa. Mahkota duri di kepalanya bukan tanda kejayaan duniawi, namun kasih setiamu menjadi terang dalam kegelapan. Menuju Yerusalem, jalan salib terbentang, gerbang damai terbuka, kasih-Mu memulihkan. Saat Kau disalibkan, ku hidup dalam terang, sebab salib bukan akhir, tapi awal kemenangan. Oh, kemenangan. Di jalan sempit aku melangkah, tak takut lagi kan derita, karena ku tahu di ujung sana kemenangan telah menanti. Menuju Yerusalem, jalan salib terbentang, gerbang damai terbuka, kasih-Mu memulihkan. Saat Kau disalibkan, ku hidup dalam terang, sebab salib bukan akhir, tapi awal kemenangan. Aku berserah, aku tak gentar, karena salib-Mu menguatkanku. Damai sejatiku ada di dalam-Mu, aku mengikut-Mu selamanya. Menuju Yerusalem, jalan salib terbentang, gerbang damai terbuka, kasih-Mu memulihkan. Saat Kau